Halo kawan-kawan, kali ini kita akan membahas topik nasionalisme. Kita awali dengan mendiskusikan apa itu bangsa, bagaimana bangsa membentuk negara bangsa, dan bagaimana bangsa tersebut memiliki rasa nasionalisme, dan mengapa itu tumbuh. Bangsa itu memiliki asumsi bahwa secara alamiah, manusia itu terbagi menjadi bangsa-bangsa yang berbeda. Sehingga setiap manusia itu memiliki identitasnya sebagai bangsa atau nation tertentu. Ya, jadi ada identitas setiap individu manusia, yaitu dia itu sebenarnya bangsa apa, gitu. Dan dalam proses itu ada proses psikologis dalam ide tentang bangsa yang membuat orang itu menjadi merasa bersaudara dan mau berkorban untuk bangsanya tersebut. Ya. Meskipun orang itu nggak kenal dengan orang lain, misalkan orang-orang Sumatera yang nggak pernah jumpa misalkan dengan orang Sulawesi, orang Kalimantan, tapi karena ada ide tentang bangsa yaitu bangsa Indonesia, membuat orang-orang di Sumatera merasa bersaudara dengan orang-orang di pulau lain, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan sebagainya, meskipun dia nggak pernah ketemu. Dan bahkan mau berkorban untuk bangsa tersebut. Kesadaran berbangsa inilah yang kita sebut sebagai nasionalisme. Nah, nasionalisme itu bisa kita sebut sebagai sikap politik dan sosial dari sekelompok bangsa yang punya kesamaan cita-cita dan tujuan. Bangsa Indonesia misalkan punya kesamaan tujuan yang termaktub dalam konstitusi, ya. Dan uniknya nasionalisme ini adalah identitas yang bisa membuat orang mau mati demi negara, ya. Bisa membuat orang bisa menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu, gitu. Bahkan disebut beberapa menyebut pengaruhnya yang lebih kuat daripada negara agama, atau mirip seperti agama, karena identitas agama orang bisa menggerakkan orang juga untuk berperang. Sejarah pernah membuktikan itu. Nah, nasionalisme juga posisinya seperti itu. Ya, sebagai identitas dia merupakan sikap politik dan sosial yang bisa membuat orang itu mau berkorban. Oke, kita lanjutkan dengan membahas bagaimana nasionalisme muncul. Nah, kesimpulan dari seluruh penelitian tentang nasionalisme mengungkapkan bahwa nasionalisme itu sebagai fenomena modern yang tumbuh sebagai efek dari industrialisasi, urbanisasi, kapitalisme, terutama print capitalism, dan perlawanan terhadap kolonialisme. Nah, di sini print capitalism itu mengacu pada bertumbuhnya industri media, ya, setelah ada proses industrialisasi, kemudian kapitalisme, kemudian ada industri media yang mencetak koran, membuat buku, pamflet, dan segala macam, itu menyebarkan ide gagasan tentang bangsa tadi, ya, tentang negara. Ya, kita ingat bahwa Indonesia dulu banyak sekali pergerakan ataupun organisasi pergerakan itu yang memanfaatkan media, surat kabar cetak sebagai sumber untuk menyebarkan ide gagasan tentang Indonesia, tentang bangsa. Nah, dalam ilmu politik, setidaknya ada 3 karya awal yang paling berpengaruh terhadap studi nasionalisme. Yang pertama, bukunya Ernest Gellner, berjudul Nations and Nationalisms. Kedua, bukunya Ben Anderson, berjudul I Imagine Communities, satu komunitas terbayang. Dan ketiga, bukunya Hobsbawm dan Ranger yang berjudul The Invention of Tradition. Nah, pertama kita bahas nasionalisme menurut Ernest Gellner. Bagi Gellner, nasionalisme itu ideologi politik dan kebudayaan modernitas. Nasionalisme tumbuh pada masyarakat industrial
di mana ada tuntutan egalitarianisme dan mobilitas individu dalam mencapai tujuan ekonomi dan politiknya. Tuntutan ini cocok dengan nasionalisme yang hendak menggeser tatanan budaya lama seperti adanya status budaya dan kelas. Jadi sebelum era industrial, yaitu era feodal, itu kan masyarakat terbagi menjadi kelas-kelas tertentu dan peran mereka sudah diatur masing-masing. Kayak kelas peasant atau kelas bawah, ya sudah pasti akan menjadi kelas bawah terus. Tidak menyediakan ataupun tidak menjanjikan harapan akan naik kelas, melakukan mobilitas vertikal. Tapi nasionalisme ini menjanjikan itu ya, ada mobilitas individu yang bisa dicapai orang untuk naik kelas, karena manusia di era industrial atau zaman industri, masyarakat di zaman industrial itu dia sudah tidak dibedakan lagi berdasarkan kasta tertentu, berdasarkan kelas tertentu, tapi sudah ditentukan oleh kepemilikan modal atau tidak. Kalau dia punya modal, maka dia menjadi kelas borjuis. Kalau dia nggak punya modal, dia menjual tenaganya sebagai buruh. Dan dari proses menjual tenaganya sebagai buruh itu sebenarnya dia bisa mengaktualisasikan dirinya lebih luas lagi dibanding pada saat zaman sebelumnya. Jadi nasionalisme di sini bagi Geller adalah akibat yang tidak mungkin dielakkan dari terjadinya transisi ke arah modernitas sejak abad ke-18. Jadi dia sebutkan di sini bahwa perubahan besar dunia di abad 18 yang memasuki era industrialisasi yang dimulai dari Inggris ya, dan negara-negara Eropa Barat kemudian menyebar ke seluruh dunia itu bagi dia melahirkan nasionalisme. Ya, jadi dalam konteks ini nasionalisme yang disebutkan Geller mengacu pada pengalaman di negara-negara Barat. Dianggap nasionalisme sebagai efek dari proses industrialisasi yang terjadi di sana. Industrialisasi di Eropa itu membawa masyarakat Eropa ke zaman modern. Sebelumnya kan sebelum ada industrialisasi di era abad pertengahan itu masih dianggap sebagai pramodern. Nah, tapi ketika sudah bertransformasi menjadi negara modern inilah kemudian nasionalisme itu dengan sendirinya tumbuh. Nah, berbeda dari Gellner, ada tokoh bernama Smith yang menganggap bahwa nasionalisme itu berkaitan dengan budaya kuno atau budaya masa lampau dan komunitas etnis dengan negara bangsa modern. Ya, jadi dia menganggap bahwa semua negara bangsa saat ini itu adalah komunitas etnis tertentu yang punya tradisi di masa lalu, punya budaya di masa lalu. Nah, di sini Anthony Smith ini mendefinisikan nasionalisme itu sebagai suatu gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan, dan identitas bagi satu populasi dalam teritori tertentu yang sejumlah anggotanya bertekad untuk membentuk suatu bangsa. Maka dari sini kita lihat bahwa nasionalisme itu sebenarnya adalah upaya untuk mempertahankan tradisi ataupun kultur etnis tertentu. Bedanya adalah kalau dulu belum ada negara bangsa modern yang menjadi institusi politik. Nah, di sini sudah ada negara bangsa modern. Negara bangsa modern itu mulai lahir saat Perjanjian Westphalia di Eropa itu dikenalkan ya. Dari situ kemudian lahirlah negara-negara modern seperti yang kita kenal sekarang. Nah, perbedaan Smith dan Geller di sini cukup jelas ya, bahkan mereka ini dianggap menghasilkan debat tentang nasionalisme. Kalau tadi Geller mengatakan nasionalisme itu nggak berkaitan dengan masa lalu, ya dia mencontohkan misalkan ada negara bernama Estonia di Eropa. Estonia di Eropa nggak punya masyarakatnya atau rakyatnya itu nggak punya kesamaan bangsa, kesamaan pengalaman masa lalu secara historis ya, tapi mereka bersepakat berkumpul kemudian membentuk negara, bahkan namanya juga mereka sepakati sendiri gitu. Ya, tapi bagi Smith enggak ya. Jadi bukan akibat dari industrialisasi dan modernitas, tapi nasionalisme itu dia sebut sebagai
upaya bagi komunitas etnis untuk mempertahankan eksistensi dia. Dari sini kita bisa lihat jelas dua perbedaan pendapat ini. Tapi yang paling terkenal sebenarnya adalah pendapat dari Ben Anderson yang banyak juga meneliti di Indonesia. Perbedaan paling mendasar dari Gellner, Smith, dan Anderson adalah jika Gellner dan Smith menteorikan nasionalisme itu dari pengalaman negara Eropa atau negara di Barat, nah Ben Anderson melihatnya dari kacamata negara-negara di luar itu, ya, seperti Indonesia, seperti negara-negara di Asia Tenggara. Bagi Ben Anderson, bangsa itu adalah komunitas politik dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren, sekaligus berkedaulatan. Jadi bagi Ben Anderson, bangsa itu ada di imajinasi kepala para penganutnya. Ya, misalkan orang Indonesia tadi kita sampaikan bahwa orang-orang Sumatera membayangkan dia satu bangsa dengan orang-orang di luar pulaunya, dan itu kan ada di imajinasi aja. Sebagai hasil dari proses yang tadi ya, ada penyebaran lewat media, propaganda, dan sebagainya. Tapi dia bersifat terbatas dan berkedaulatan. Nah, bagi Ben, ada 4 hal pokok tentang bangsa yang perlu diketahui. Yaitu pertama, imagine, limited, sovereign, dan community. Yang pertama, terbayang. Ya. Anggota bangsa nggak tahu dan nggak kenal dengan sebagian besar anggota bangsa yang lainnya. Ini karakteristik yang pertama. Kemudian dia terbatas. Kenapa terbatas? Karena nggak ada pun satu bangsa yang meliputi seluruh manusia di bumi. Ya, jadi jelas ada perbedaan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Kalau misalkan kita berbicara bangsa Indonesia, maka yang bisa disebut bangsa Indonesia adalah yang memang dia lahir di Indonesia, mungkin orang tuanya juga dua-dua orang Indonesia, sehingga dia punya pengalaman historis akan tempat ini, akan Indonesia. Nggak bisa secara ujuk-ujuk misalkan orang dari Australia merasa menjadi bangsa Indonesia, nggak bisa. Ada batas-batas yang jelas. Salah satunya adalah batas teritorial. Selain itu berdaulat. Bangsa itu bermimpi tentang kebebasan. Ini berkaitan dengan pendapat Gellner tadi ya, bahwa nasionalisme adalah efek dari terjadinya transisi dari era feodalisme ke era modernitas. Kalau di era feodal kan tidak ada kebebasan bagi manusia, ya, demokrasi juga belum diterapkan kan. Nah, maka bersamaan dengan runtuhnya feodalisme dan masuknya manusia ke era yang lebih demokratis, maka bangsa itu dianggap memimpikan akan kebebasan. Dan yang terakhir adalah komunitas yang dipahami sebagai kesetiakawanan. Jadi sebenarnya bangsa itu adalah komunitas politik ya. Nah, bagi Ben, nasionalisme itu adalah sebuah proses, sebuah proyek, dan sebuah konstruksi. Ya, dia bukan datang dari ruang hampa, tapi dia memang yang sengaja diciptakan. Ya. Nah, di sini kemudian menjadi pertanyaan bagaimana nasionalisme itu kan diciptakan. Bagi Ben, salah satunya adalah untuk di negara-negara di luar Eropa, pengalaman kolonialisme itulah yang menciptakan nasionalisme. Nah, jika kita lihat untuk kasus Indonesia, ada sejumlah buku yang menjadi rujukan untuk melihat bagaimana nasionalisme tumbuh dan berkembang di Indonesia. Yang paling terkenal dan yang paling banyak dibaca sebenarnya adalah buku tulisan George Kahin dengan judul Nationalism and Revolution in Indonesia. Nah, dalam buku ini, Kahin menggambarkan proses perkembangan pergerakan nasional, kedudukan Jepang, dan pergolakan, serta perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi. Masa revolusi itu adalah antara tahun 45 sampai tahun 49. Nah, dalam membahas dan menganalisis asal mula nasionalisme di Indonesia, Kahin itu melihat dari
sejak kedatangan dunia barat ke Indonesia, yaitu saat VOC pada permulaan abad ke-16 datang ke Indonesia. Betapa VOC itu mula-mulanya datang untuk berdagang, tapi kemudian mengembangkan monopoli, dan untuk itu membangun kekuasaan politik. Baru kemudian pada abad 18, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih dan menyelenggarakan kebijakan monopolistik di bidang ekonomi dan berbentuk kultur sel atau kerja paksa yang kejam. Nah, di abad 20, pemerintah Belanda menerapkan politik etis dengan memberikan fasilitas pendidikan bagi orang Indonesia, meski sifatnya masih sangat terbatas. Pendidikan hanya diberikan kepada anak-anak bangsawan, anak-anak bupati yang dikerjakan oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan kolonial. Tapi sekelompok kecil masyarakat terdidik itu berkembang jadi cikal bakal satu kelas menengah yang ikut menggerakkan jalannya revolusi melawan kolonial. Ya, kemudian karena pendidikan yang mereka terima, orang-orang Indonesia yang disekolahkan tadi punya rasa kesadaran akan Indonesia harus punya bangsa sendiri. Indonesia harus menentukan nasibnya sendiri. Nah, dari sinilah benih-benih nasionalisme itu menurut George Carlin itu tumbuh. Kemudian ada tulis buku dari Hans van Meer yang menjelaskan bagaimana peran kaum nasionalis moderat yang berkontribusi bagi kemerdekaan Indonesia. Nah, buku Van Meer ini sebenarnya ingin menjelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia itu nggak hanya dihasilkan oleh kaum nasionalis non-kooperatif dan radikal yang merebut kemerdekaan dengan kekerasan dari pemerintahan kolonial, tapi juga ada peran nasionalis moderat, yaitu di sini merujuk kepada kelompok-kelompok seperti Jong Java, Jong Sumatera, Budi Utomo, ya. Bagi Van Meer, organisasi-organisasi itu, organisasi kedaerahan itu berkontribusi dalam menciptakan satu imajinasi bangsa Indonesia yang menurutnya juga berkontribusi untuk menggerakkan orang-orang Indonesia saat itu untuk memiliki negaranya sendiri, sehingga merebut kekuasaan politik dari pemerintah kolonial saat itu, Jepang dan Belanda. Kemudian ada buku Simon Pilford di tahun 2000. Dalam bukunya, Pilford mengatakan bahwa Indonesia itu sebenarnya sebagai realitas dan imajinasi adalah hasil dari konstruksi sosial para ilmuwan asing, khususnya Eropa. Nah, ini argumennya lain lagi, ya. Nah, bagi Pilford, Indonesia itu sebenarnya dibentuk oleh ahli antropologi, ahli etnografi dari pemerintah kolonial, ya. Jadi bukan dari leluhur orang Indonesia. Misalkan ilmuwan Eropa yang memperkenalkan Indonesia itu adalah George Earle dan James Logan, ya, yang mereka juga kan yang memberikan nama untuk Indonesia. Sehingga bagi Pilford, konstruksi nasional Indonesia itu datang dari luar, bukan datang dari bangsa Indonesia sendiri, tapi cikal bakalnya itu udah ada dari pemerintahan kolonial. Saat itu kan pemerintah kolonial untuk mencari wilayah jajahannya dia harus melakukan penelitian, ya, terhadap wilayahnya sampai mana aja, karakteristik masyarakatnya seperti apa sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut. Nah, dari situ kemudian terkonstruksi dengan sendirinya Indonesia atau cikal bakal dari Indonesia. Lalu ada pendapat dari Frank Don yang meneliti tentang konsep nasionalisme baru yang dirumuskan oleh kaum intelektual Indonesia di akhir 1920-an dengan fokus 3 organisasi utama, yaitu Perhimpunan Indonesia, Indonesia Studi Club, dan Algemene Studi Club. 3 organisasi pergerakan ini bagi Don adalah wadah paling penting bagi kelahiran nasionalisme Indonesia. Jadi dari sekitar 2020-an menurut dia, 20 tahun menjelang kemerdekaan Indonesia, disitulah meningkat gagasan nasionalisme di imajinasi para elit bangsa dulu. Elit di sini adalah elit-elit intelektual.
Ada 5 orientasi nasionalisme yang dikemukakan oleh Don, yaitu non-kooperasi atau enggak bekerja sama dengan pemerintah kolonial, kepercayaan terhadap kecerdasan dan kemampuan diri sendiri, ya, bukan diatur-atur atau dikuasai oleh kolonial, kemauan bersama, kemudian yang ketiga, keinginan untuk menciptakan self-determination atau penentuan nasib sendiri, dan yang terakhir adalah persatuan budaya. Jadi ada 5 unsur bagi Don yang dibentuk oleh para intelektual Indonesia di tahun 20-an yang menghasilkan imajinasi tentang bangsa dan kesadaran berbangsa atau nasionalisme ini tadi. Kemudian bagi Burhan Magenda, nasionalisme itu bisa bertahan karena dijaga oleh beberapa institusi negara, seperti militer, birokrasi sipil, dan partai politik, ya, terutama militer. Dalam hal ini kita tahu bahwa di Indonesia slogan-slogan nasionalisme itu selalu dibawa oleh militer. Kenapa militer? Karena militer itu menggunakan penguasaan dan monopoli atas alat-alat kekerasan, ya, untuk membangun dan menjadi benteng terakhir dalam mempertahankan eksistensi negara. Selain itu, birokrasi sipil dan partai politik juga lembaga yang penting untuk menjaga nasionalisme suatu negara. Nah, pengalaman ini kita lihat ya, dalam negara Indonesia kan nasionalisme itu selalu dipelihara ataupun selalu didengung-dengungkan oleh pemerintah, karena dengan nasionalisme lah keutuhan negara ini bisa dijaga. Nah, sampai di sini kita bisa simpulkan bahwa nasionalisme di Indonesia itu sangat berkaitan erat dengan pengalaman kolonialisme yang kita alami. Berbeda dengan pengalaman di negara barat, nasionalismenya itu tumbuh secara alamiah dari proses perkembangan di masyarakat. Nah, yang terakhir kita lihat ya, bahwa nasionalisme itu punya potensi ancaman bagi dirinya, ya, yang ada 2 di sini. Yang pertama etnonasionalisme dan yang kedua adalah globalisasi. Etnonasionalisme ini mengacu pada perasaan senasib yang lahir dalam satu komunitas etnis berkaitan dengan warga negara yang masih memimpikan kemerdekaan, sehingga dia bisa melahirkan konflik dan disintegrasi. Ya, banyak etnonasionalisme, seperti misalkan Baski dan Catalonia di Spanyol, Kurdi di Turki, ya bahkan di Indonesia juga masih ada. Nah, biasanya etnonasionalisme ini lahir karena adanya diskriminasi dan penindasan. Karena ada diskriminasi dan penindasan, biasanya etnis tertentu itu menganggap bahwa nasionalisme itu nggak berguna bagi kehidupan dia, justru menjadi ancaman bagi kehidupan dia. Oleh karena itu, timbul rasa ingin merdeka, ya. Jadi, pentingnya nasionalisme, memelihara nasionalisme sebenarnya kalau di zaman dahulu adalah dengan menjanjikan satu kemerdekaan di masa yang akan datang. Nah, kalau di era sekarang memelihara nasionalisme itu sebenarnya adalah negara harus memperhatikan setiap etnis itu agar tidak mengalami diskriminasi maupun penindasan. Selain etnonasionalisme, globalisasi juga bisa menjadi ancaman bagi nasionalisme. Dalam hal ini, globalisasi itu kan mendorong agresivitas kapitalisme global. Jadi globalisasi itu membuat arus modal semakin mudah masuk kemana saja. Oleh karena itu, barang dan jasa gampang untuk masuk ke negara mana saja. Ya, dunia menjadi semakin satu. Nah, hal ini dianggap mengancam eksistensi dari nasionalisme. Kenapa? Karena pada realitasnya, kapitalisme global ini menciptakan ketimpangan. Ada negara yang kaya, ada yang negara yang miskin. Sehingga ada ketidakpuasan terhadap globalisasi dan orang-orang kembali kepada nasionalisme. Karena dianggap nasionalisme itu yang bisa melindungi identitas dan kepentingan mereka. Nah, inilah yang menjelaskan kenapa belakangan banyak sekali isu-isu nasionalisme yang
diutarakan. Ya, misalkan Vladimir Putin di Rusia mengatakan nasionalisme Rusia harus kita bangun. Sekian lama kita di, di tidak dihargai oleh dunia. Atau di Hungaria, Viktor Orban juga mengajukan retorika nasionalis. Atau di tempat lain, Donald Trump juga seperti itu ya, ingin mengembalikan nasionalisme kulit putih, kejayaan bagi orang-orang yang dia anggap paling berhak atas Amerika. Termasuk di Indonesia juga, kita tahu dalam beberapa atau setidaknya dalam 2 pilpres terakhir, nasionalisme itu selalu dijadikan bahan kampanye dan alat untuk memobilisasi pemilih.